Saudara Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Pun para menteri yang membantu kinerja keduanya. Kini pertanyaannya adalah seberapa cepat kinerja para menteri itu untuk membantu Prabowo mewujudkan janji-janji kampanyenya. Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber. Ada Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi dan juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman. Serta di studio ada Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi Selamat semuanya. pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih selamat dulu buat Pak Agung, sehat ya. Sehat Bang. Selamat dulu buat Mas Wamen. Selamat ya Mas Wamen, selamat menjalankan tugas, menjalankan amanah Mas Siva. Ya, Mas Radi. Ya. Oke. Mas Siva, sebagai Menteri Transmigrasi, Wamen, Wakil Menteri Transmigrasi yang kemarin dilantik. Ini kalau Kementerian Transmigrasi sendiri ini kan berdiri sekarang terpisah begitu ya. Kalau kemarin mungkin masih ada cakupannya di desa dan daerah tertinggal. Tapi sekarang sepertinya terpisah, berdiri sendiri di pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Yang menjadi goal utama di kementerian ini apa sih? Sesuai dengan peraturan Presiden nomor 139 tahun 2024 tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara di Kabinet Merah Putih ini, kita lebih fokus pertama pada distribusi sumber daya manusia di beberapa wilayah yang membutuhkan manusia yang produktif, yang unggul, yang mampu untuk kita didik untuk dapat membangun suatu daerah. Yang kedua, kita akan melakukan sinergitas, koordinasi, terutama untuk daerah-daerah tertinggal dalam aspek penataan sistem bagaimana membangun dari desa sesuai dengan visi Pak Presiden itu bisa dikembangkan. Mulai dari aspek pendidikan, aspek kesehatan, dan juga untuk pengembangan, membantu pengembangan food estate. Beberapa daerah transmigrasi yang dulu berupa desa seperti Mesuji sekarang sudah menjadi kabupaten. Jadi ada beberapa daerah transmigrasi prioritas yang butuh penataan kembali dan beberapa daerah transmigrasi yang baru yang nanti akan kita tabulasi bekerja sama dengan pemerintah daerah masing-masing. Bagaimana caranya agar proses untuk distribusi penyebaran penduduk ini mempertimbangkan aspek keadilan dan pemerataan dalam rangka agar masyarakat Indonesia murah sandang pangan papan, dan itu menjadi bagian penting dari tanggung jawab negara untuk dapat mensejahterakan mereka. Intinya bahwa dari Kementerian Transmigrasi sudah gerak cepat. Kemarin setelah pelantikan, sorenya sudah langsung sertijab, kemudian malamnya sampai malam kita rapat dalam penataan struktur organisasi karena sudah terpisah dari Kementerian Desa dan PDT. Kementerian Transmigrasi sudah berdiri sendiri dan hari ini pun juga kita akan melakukan penataan sesuai dengan Perpres. Masih diberi waktu sebulan Desember seluruhnya harus sudah selesai. Tapi kira-kira nanti dari Kementerian Transmigrasi sebelum Desember sudah selesai dalam penataan struktur organisasi untuk sumber daya manusia, aset, dan anggaran sesuai dengan Perpres 139 itu berjalan apa adanya sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan di APBN 2024. Itu Mas. Oke. Ya, Anda sudah diskusikan ini semua dengan Menteri Iftithah Sulaiman, Mas Viva? Sudah, semalam kami bertemu, berbicara panjang lebar, dan hari ini pun juga kita rencananya akan bertemu dalam penataan struktur organisasi, bekerja sama dengan seluruh staf, mulai dari sekjen, dirjen, dan aparat yang ada di bawahnya, bagaimana agar dalam proses penataan struktur organisasi yang baru ini itu bisa berjalan dengan cepat. Jika ada bottlenecking, kita akan selesaikan dengan cepat dengan Menpan RB dan juga dengan kementerian yang terkait dengan Kementerian Transmigrasi. Oke,
Saya ke Bung Habib dulu nanti sebelum saya teknis juga soal Kementerian Transmigrasi ini akan bergerak cepat ke arah mana begitu kira-kira. Bung Habib, kalau gerak cepat menteri yang sekarang ini ditunggu publik, pastinya juga ada pesan khusus yang diberikan oleh Pak Prabowo kepada menteri-menterinya. Nah, di internal Gerindra sendiri khusus untuk menteri-menteri dari Partai Gerindra, ada arahan atau pesan khusus dari Pak Prabowo terhadap menteri-menterinya yang dari Partai Gerindra, Bung Habib? Ya, bukan hanya ke rekan-rekan yang dari Partai Gerindra memang, tapi ke semua menteri tentu Pak Prabowo semangatnya pengen semua bekerja dengan cepat. Ya, kalau untuk menteri-menteri dari Partai Gerindra kan kebanyakan adalah menteri yang memang akan menjadi pihak yang mengakselerasi badan-badan lain, kementerian-kementerian lain, ya seperti Pak Pras di Menseknek, ya. Beliau kan lebih dalam konteks menjadi arranger, ya, bekerjanya kementerian-kementerian lain, mendorong percepatan di masing-masing kementerian. Ya. Juga misalnya teman-teman yang lain. Intinya, ya, ini kita pengen cepat, ya. Kedua, kalau dalam konteks integritas, ya, tentu itu sudah wanti-wanti terus disampaikan oleh Pak Prabowo dalam berbagai momen, baik itu taklimat maupun pembekalan, ya. Jadi menteri sekarang ini sudah melalui pembekalan juga berkali-kali, mulai kaderisasi tingkat yang paling dasar mungkin belasan tahun yang lalu setiap terpilih menjadi anggota DPR, ya. Kemudian juga kemarin ada semacam pembekalan khusus lagi untuk pengurus inti Partai Gerindra dan partai-partai lain. Jadi kebetulan kemudian menjadi menteri, maka bekalnya sudah sangat cukup, ya, untuk mengikuti ritme, ya, ritme kerjanya Pak Prabowo. Saya pikir teman-teman sudah paham sekali, ya, bukan hanya cepat, tetapi memang harus benar-benar all out. Jadi menterinya Pak Prabowo ini mungkin agak sedikit berbeda karena hampir 24 jam kerjanya, Pak. Dapat dipastikan begitu, ya kan? Pak Prabowo kan kalau pulang ke rumah, ya dapat dipastikan tetap terus bekerja. Nah, teman-teman yang ditunjuk menteri jadi dari Partai Gerindra, kebanyakan juga memang orang yang familiar hampir 24 jam mendampingi Pak Prabowo. Oke, udah siap begadang semua menteri, termasuk Mas Viva nih, Mas Wamen, ya. Udah siap kopi ini, begadang terus untuk kerja cepat. Nah, begini Bung Habib, kalau sekarang dibilang cepat berarti ya intinya sih program-program yang pernah dicanangkan itu kejar tayang lah ya, istilahnya begitu ya, kalau kita orang media bilangnya kejar tayang gitu. Nah, cita-citanya Pak Prabowo dan Mas Gibran ini apakah juga dimasukkan dalam program yang kerja tayang itu sudah termasukkan dengan baik, sudah teraplikasikan dengan baik di dalam program-program yang ada di kementerian? Sudah dan sedang dan akan, ya, pastinya seperti itu, ya. Kalau kita lihat kemarin dalam konteks penegakan hukum saja, sebelum pelantikan menteri, ya, dan badan terkait, kita juga sudah all out menyerap aspirasi masyarakat. Di antaranya misalnya dalam kasus kesejahteraan hakim. Hakim ini kan yang memegang terbit atau tidak terbitnya keadilan, memegang kuasa di situ. Persoalan hukum utama kita adalah, ya, saat ini banyaknya keluhan masyarakat yang tidak mendapatkan keadilan ketika mereka berurusan dengan hukum. Masalahnya hakim ini kesejahteraannya sangat memprihatinkan. Kemarin langsung direspon oleh Pak Prabowo ketika ada RDPU, rapat dengar pendapat umum di DPR, ya. Walaupun komisi hukumnya belum ada, tapi langsung dipimpin oleh wakil ketua DPR, ya, dan 4 wakil ketua DPR berkoordinasi langsung dengan Pak Prabowo, ya, langsung dieksekusi, ya, langsung dieksekusi sehingga kebijakan konkret yang menukik, ya, terkait pembenahan sektor hukum, perbaikan sektor hukum, penyempurnaan sektor hukum, itu sudah dimulai bahkan sebelum para menteri dilantik. Oke, baik. Nah, Mas Agung, ini kan banyak lah ya individu-individu hebat yang masuk dalam kementerian, ada 48 menteri, 56 wakil menteri, dan juga 5 kepala badan. Banyak sekali yang mengharapkan justru dengan besarnya postur ini, cepat kerjanya gitu. Tapi kalau tidak diorkestrasi oleh seorang dirigen yang namanya Presiden Prabowo, itu juga sepertinya nggak akan bisa cepat gitu. Apa yang dalam 100 hari pertama saja yang harus bisa diorkestrasi oleh Pak Prabowo apa untuk kementerian yang begitu banyak ini?
Iya, kemarin sempat ada program Quick Win ya, ada 7. Anggarannya juga ada lebih dari 100 triliun kalau saya nggak salah ya, 150 sekian triliun gitu. Dan 7 program itu meliputi salah satunya yang paling monumental soal pemberian makan bergizi gratis itu. Nah, saya berharap program ini karena sering diulang menjadi memori kolektif publik dalam top of mind kita sebagai program monumental, harus dikawal benar ya supaya tidak bocor gitu kan. Problemnya kan kita di situ. Quick Win ini jangan sampai ada yang bocor karena bagus semua. Ada renovasi sekolah puluhan ribu, kemudian pembenahan rumah sakit, penanganan TBC, macam-macam seperti itu sampai 7 poin gitu. Tapi yang jelas gimana semua program ini tidak bocor. Cuman saya ingin menyinggung sebenarnya satu hal. Setelah para menteri, wakil menteri ini mendapat semacam bootcamp gitu di Hambalang, kemudian leadership camp di Tidar. Saya berharap ini bisa ditularkan juga, karena yang paling utama itu ada namanya partai birokrasi, Mas. Ini yang mengorkestrasi semua narasi besar Pak Prabowo, arahan besar Pak Prabowo untuk wakil menteri maupun menteri. Kalau bisa nih birokrasinya, birokratnya itu juga mendapat bootcamp, leadership camp juga nanti setelah para menteri wakil menterinya. Kenapa? Biar mindsetnya sama, visinya sama gitu, sehingga menular sampai ke bawah dan akhirnya eksekusinya jelas gitu. Jangan sampai ini berhenti di menteri wakil menteri aja. Nah, harapannya nanti Bang Viva misalkan buat bootcamp juga tuh, buat orang-orang strategisnya, supaya apa? Supaya sama geraknya. Kalau Pak Prabowo-nya running speed-nya luar biasa gitu ya, ini kalau bisa birokrasinya lebih cepat lagi. Nah, sayangnya kan seringkali ini terputus. Padahal ini ujung tombak eksekusi program-program, Mas, seperti itu. Jadi bootcamp tuh jangan stop sampai di kepalanya kementerian ya. Betul. Kalau bisa menular sampai ke bawah-bawah, dibawa ke Tidar atau semuanya gitu. Sekalian aja gitu. Sekalian aja, biar mindsetnya sama, frekuensinya dapat. Nah, ini yang harus dicatat juga mungkin oleh Mas Viva sebagai Wamen, nanti disampaikan juga ke Pak Menteri Iftitah. Nah, Mas Agung, kalau kerja cepat tadi juga harus ada bootcamp kalau dikatakan Mas Agung seperti itu. Yang di daerah, ini kan selain di kementerian, tentu juga harus ya ada yang namanya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Apa ke bootcamp juga harus sampai situ? Nah, ini menyesuaikan sebenarnya. Tapi saya merasa apa yang dilakukan Pak Prabowo ini kan bagian dari melatih disiplin, menjaga etos kerja, yang ujung-ujungnya hasilnya akan berkualitas, Mas. Nah, saya kira hal-hal semacam ini perlu terus dilakukan. Nanti misalkan di 1 tahun pertama kabinet, kan bisa jadi dari shuffle tuh. Ya udah masuk lagi ke barak gitu ya. Diolah lagi nih semuanya. Supaya apa? Mereka ingat bahwa kalau tanpa disiplin, kalau tanpa etos kerja yang bagus, ini nggak bisa apa-apa. Nah, birokratnya juga itu. Karena apa? Karena selama ini yang jadi problem kan salah satunya birokrasi kita. Birokrat kita. Ada yang performnya bagus, ada yang biasa aja, ada yang sama sekali nggak bisa apa-apa misalkan. Nah, ini harus dibongkar semuanya supaya apa? Narasi besar dalam pidato Pak Prabowo itu kan luar biasa. Kalau ini nggak tereksekusi, hanya sebatas wacana pidato saja, di bawah nggak dirasakan oleh masyarakat, ini bahaya. Optimisme publik lewat survei Litbang Kompas kan tinggi tuh, 80 berapa 1%, buat Gibran 70 berapa persen seperti itu. Saya kira ini bisa menjadi bumerang nanti. Sehingga mau nggak mau ya birokrasi ini benar-benar harus ditatar betul oleh menteri wakil menteri untuk memastikan program ini jalan sampai ke bawah. Dan yang saya pahami bootcamp, leadership camp gitu ya seperti itu, ini juga bagian dari memastikan bahwa program-program ataupun narasi-narasi yang dibangun oleh Pak Prabowo, terutama pada saat pidato perdananya kemarin, ini bisa benar-benar sampai ke masyarakat. Karena kalau tidak sampai bahaya, bisa mereduksi kepercayaan publik, klimaks begitu, sehingga masyarakat juga menurun kepercayaan kepada pemerintah. Karena masyarakat juga yang akan menjalankan program-program itu nanti ya di lini berikutnya, di lini paling bawah. Mas Viva, tadi pesannya bootcamp jangan berhenti di menteri dan Anda aja sebagai wakil menteri. Dirjen-dirjen juga sebaiknya juga ada metode bootcamp seperti itu supaya gerak cepat ini bisa terrealisasi dengan baik begitu. Sejauh ini sudah siap untuk bootcamp, mendirikan bootcamp juga di kementerian Anda? Setuju dengan ide itu, karena untuk menyatukan persepsi dari penerjemahan visi misi presiden itu perlu ada pemikiran yang sama, yang kolektif, kolegial gitu. Jadi kalau kemudian pemikiran sudah sama, gerakannya sama, tentu proses eskalasi di dalam realisasi program itu juga bisa akan terwujud.
Yang kedua nanti juga koordinasi dengan pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, itu juga menjadi kunci utama dalam proses untuk menerjemahkan visi dalam bentuk program presiden di dalam masyarakat. Intinya bahwa semua proses itu akan kita lakukan dalam rangka untuk mempercepat atau meningkatkan eskalasi agar seluruh orientasi dari kementerian, terutama dari transmigrasi itu, pekerja yang menyenangkan, yang menggembirakan untuk masyarakat, bisa memberikan masyarakat sesuai dengan tugas pokok fungsi kementerian. Dan yang kedua, kita tetap pada jalur agar proses tugas pokok fungsi ini bisa berjalan dengan cepat, tepat, dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oke, saya coba untuk masuk lagi ke dalam secara teknis di kementerian Anda, Mas Viva. Kementerian Transmigrasi ini sebenarnya kan pernah muncul di era rezim sebelumnya, terutama sangat populer begitu di era Presiden kedua Republik Indonesia Pak Soeharto. Nah, saat ini kembali muncul begitu. Kalau dulu kan misinya adalah pemerataan ekonomi ke berbagai daerah, tidak Jawa sentris begitu ya, lalu juga pemerataan pembangunan, pemerataan penduduk juga tidak tersebar hanya di Pulau Jawa. Apakah misinya masih sama atau ada pengembangan lain dari misi-misi yang pernah ada sebelumnya di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya? Ya, reorientasi misi relatif sama, tapi ada perbaikannya. Yang pertama, kita ingin menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan sosial. Bahwa setiap masyarakat Indonesia punya hak untuk sejahtera hidupnya, untuk diperlakukan adil, maka tugas dari negara adalah menjaga dan bertanggung jawab untuk itu. Maka program transmigrasi itu adalah menyebarkan penduduk dari satu daerah ke daerah yang membutuhkan pemukiman. Kalau dari sisi anggaran, Mas Radi, saat ini masih kecil sekali, padahal pendaftaran untuk ikut transmigrasi itu sangat banyak sekali. Saya tidak akan mengumumkan berapa, biar nanti Pak Menteri yang akan mengumumkan. Jadi kita memang butuh anggaran yang banyak untuk tambahan itu, karena proses untuk melakukan transmigrasi per kepala keluarga itu juga butuh infrastruktur, butuh perumahan, butuh jaminan hidup minimal selama 1 tahun, butuh potensi peluang pekerjaan, dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya, potensi untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan itu melalui jalur transmigrasi, saya rasa lebih efektif, lebih manusiawi, karena dari sisi yuridis semuanya itu ditanggung oleh negara. Tapi sekarang problemnya adalah soal political will dari seluruh stakeholder untuk bisa melakukan sumbangsi, kontribusi, pemikiran bahwa yang namanya program transmigrasi itu tidak hanya sekedar memindahkan penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya, tapi juga mensinergikan seluruh program kementerian, apakah itu dalam aspek pendidikan, kesehatan, peternakan, infrastruktur, lingkungan, dan lain sebagainya, agar proses pembangunan Indonesia dari desa itu bisa terwujud sesuai dengan visi dari Presiden. Oke, saya nanti juga akan tanya soal lebih teknis lagi soal kementerian Anda, Mas Viva, Kementerian Transmigrasi, terutama dari sisi approaching ya, mendekati masyarakat untuk bisa juga ikut berpartisipasi dalam program-program yang akan dicanangkan oleh Kementerian Transmigrasi. Tapi saya akan ke Bung Habib dulu soal koordinasi pemerintah dengan DPR. Saat nanti RDP rapat dengar pendapat begitu ya, dan pembahasan kebijakan di kementerian, komisi di DPR sebagai mitra, ini apakah punya rencana treatment yang berbeda dengan DPR-DPR sebelumnya atau masih sama polanya? Tapi jangan dijawab dulu ya Bung Habib, kita akan jeda sejenak. Anda akan jawab itu setelah jeda di Sapa Indonesia.